Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 1% lebih ke angka 6.827. Selain video ini, kami juga mau upload satu video lepas jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham uptrend yang terpantau hari ini terkoreksi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih sideways dan akan membagikan dividen sebesar 308 per lembar saham. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham ICE yang bisa kita lihat hari ini kembali melemah turun 1% lebih ke harga 4.780. Bisa kita perhatikan di grafik hampir 1 bulan terakhir ini, ICE secara pergerakan masih sideways. Beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 yang pada saat di sekitar harga 4.860 IC selalu gagal break. Tapi setiap kali mengetes support di EMA 50, supportnya juga masih kuat menahan penurunan dari saham ICE. Sehingga secara teknikal masih sideways. Hari ini bisa kita lihat sempat mencoba naik di atas garis EMA 150, sempat menyentuh sekitar harga 4.930, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break dan melemah. Dan kalau pemerintah bahwa IC akan bagikan dividen sebesar 308 per lembar saham. Dan secara teknikal memang saat ini sideways dan akan membagikan dividen. Apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry saham IC saat ini bisa lebih oke wait and see. Bisa memang coba tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk buy on support apabila IC bisa bertahan dan rebound dan bisa hold terus selama support ini tidak terlewati dengan target di sekitar garis EMA 150 sampai 4.950. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada penurunan 1% ini, terpantau ini ada distribusi besar. Dan asing juga terpantau 1 minggu ini masih keluar. Jadi untuk ICE, walaupun saat ini berada di sekitar support EMA 50, tapi karena ada distribusi, menurut saya harus hati-hati. Jika terkonfirmasi besok ternyata ICE turun bawah garis EMA 50, secara teknikal ICE berpotensi untuk downtrend kembali. Dengan target penurunan terdekat di 4.700. Jadi untuk entry, wait and see dulu, lihat di support mana ICE bisa bertahan dan rebound. Karena akan membagikan dividen, menurut saya memang masih ada potensi untuk rebound atau bergerak naik. Tapi saat ini karena masih ada distribusi, kita sebaiknya wait and see dulu. Lihat apakah bisa bertahan dan rebound dari support. Dan di support mana itu bisa bertahan dan rebound. Lebih oke adalah apabila memang bisa bertahan di support EMA 50. Daripada bisa bertahan dan rebound dari support 4.700. Karena apabila turun bawah garis EMA 50, kedepannya takutnya garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham ICE. Oke, sekarang kita akan coba lihat saham AALI. Saham AALI sudah ex-date dividen, bisa kita lihat pada perdagangan hari ini, tanggal 8 Mei. Saham AALI turun 1% lebih ke 5.925. Jadi saat ini saham AALI memang mulai bangkit, berhasil rebound atau break garis EMA 50, tapi beberapa kali terkonfirmasi belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Karena walaupun sempat naik, tapi karena terkena dividend trap, saat ini garis EMA 150 kembali menjadi resisten. Dan di atasnya 6000 juga masih berupa resisten lumayan kuat. Tapi untuk support EMA 50 ini masih berupa support yang lumayan kuat. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham AALI di harga bawah dan sudah dapat dividen, saat ini masih bisa di hold walaupun hari ini terkoreksi. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing terpantau hari ini masih masuk. 1 minggu ini asing masih masuk akumulasi. Dan di broker summary pun terpantau penurunan 1% lebih ini ada akumulasi. Sehingga cara teknikal masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 plus ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat masih ada potensi AALI itu kembali naik dalam 1 minggu ke depan untuk mengetes harga 6.000 sampai 6.050. Saham AALI baru akan menarik apabila memang terkonfirmasi berhasil naik di atas 6.000. Karena apabila berhasil break, saham AALI akan mulai uptrend. Dengan target kenaikan berikutnya menurut saya ada potensi ke 6.250 sampai 6.300 apabila memang terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150 dan 6.000 ini. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 5.800 sampai garis EMA 50. Di sekitar 5.775 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan sekarang kita lihat saham UNTR. UNTR juga sebelumnya terkena dividend trap, bisa kita lihat. Berhasil bertanda rebound dari 20.000. Beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, UNTR gagal break. Sempat melemah ke zona support 22.300 sampai 22.500. Ini masih bisa bertanda rebound. Tapi kemarin terkena dividend trap, turun hari ini juga masih lanjut turun 1% lebih ke 21.475.
Jadi untuk terancang benar memang sebenarnya UNTR masih belum oke, karena selalu gagal naik di atas garis EMA 50. Dan karena saat ini masih melemah, dan jika kita perhatikan broker summary juga untuk saham UNTR, asing masih terus keluar dan ini juga ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi untuk lanjut turun mengetes support di 21.000 lumayan besar. Jadi untuk UNTR kan secara teknikal saat kembali melemah, kembali melanjutkan downtrend, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya lebih disiplin. Dan tunggu untuk lihat apakah UNTR bisa bertahan dari rebound dari 21.000. Apabila gagal bertahan, potensi untuk lanjut turun ke 20.000 juga masih sangat besar. Dan sekarang saya coba update saham Doit. Saham Doit bisa kita lihat kemarin naik tinggi, mencoba break garis EMA 140 di 505 dan 500 ini belum terkonfirmasi break. Karena hari ini Doit kembali melemah, turun 5% lebih ke 488. Dan cara pergerakan bisa kita lihat Doit sebenarnya secara teknis sudah mulai oke. Sebelumnya bergerak sangat downtrend, setelah menyentuh 340 sampai 350, Doit pelan-pelan mulai bangkit. Pada saat mencoba break 400 bisa kita lihat Doit berhasil break dan satu pelan-pelan mulai bangkit. Dan Doit sebenarnya sudah masuk watchlist kami berantem teman member dari pertengahan April kemarin. Dan pada saat pertengahan April bisa kita lihat di sini tanggal 14 April Doit mencoba untuk break harga 400 sehingga ini menarik karena apabila berhasil break, Doit akan mulai membentuk high low. Dan setelah membentuk high low bisa kita lihat Doit tidak turun di bawah 400. Sehingga sampai saat ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah take profit di harga 500, menurut saya saat ini bisa coba tunggu kembali di sekitar 480 untuk re-entry kembali. Atau untuk teman-teman yang saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold juga karena garis EMA 50 masih berupa support lumayan kuat. Dan 480 juga sampai saat ini masih lumayan kuat. Kan bisa kita lihat hari ini sempat melemah ke 480, Doit masih bisa bertahan. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Doit, bisa kita lihat penurunan 5% lebih ini asing terpantau masuk akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi pada penurunan 5% ini. Sehingga menarik walaupun turun 5% ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat masih ada potensi Doit untuk kembali naik mengetes 500 dan garis EMA 150 dalam 1 minggu ke depan. Jadi Doit baru akan terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah apabila memang berhasil break garis EMA 150 ini. Apabila berhasil break, saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 550 yang sempat dicapai pada tanggal 7 Mei kemarin. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.